Perkenalkan, saya Hanum saja sebagai moderator. Saya Nathan sebagai materi pertama. Saya Sigit Raja sebagai materi kedua. Saya Nanda sebagai. Perkenalkan semuanya, saya Dina Mafianda sebagai materi ketiga. Perkenalkan, saya Dina sebagai materi keempat. Baik, di sini saya ingin meminta waktu Bapak dan Ibu selama 20 menit untuk melakukan penyuluhan. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Kepada materi saya persilahkan. Baik, selanjutnya bagi kita semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, seperti yang dikatakan oleh Dr. tadi, bahwasanya perkenalkan kami di sini mahasiswa Universitas Mena Medan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang sinusitis. Baik, langsung saja kita langsung masuk pada penyuluhannya. Apa sih itu sinusitis? Sinusitis itu merupakan suatu peradangan atau pembengkakan pada jaringan sinus atau lirik sinus. Nah, sinusitis ini juga merupakan sebuah rongga kecil yang berisi udara. Sebuah rongga. Untuk penyebab sinusitis ini terdapat dua faktor, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik, yang dimana faktor lokal ini merupakan kelainan pada hidung yang dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan seperti infeksi, alergi, kelainan anatomi, tumor, benda asing, iritasi polutan, dan gangguan pada mukosilia atau harus pada sel. Untuk semua ini sering dapat kita temui ketika kita sedang flu. Baru kedua, nyeri di daerah sinus, yang dimana ini juga merupakan sebuah infeksi. Baru ketiga, sakit kepala. Baru keempat, hiposmia atau anosmia, yang dimana ini merupakan berkurangnya indera penciuman. Baru yang terakhir itu kualitasi, yang dimana ini disebabkan oleh bau mulut. Nah, di sinusitis ini ada 8 cara pencegahan. Yang pertama yaitu memakan makanan bergizi serta mengonsumsi vitamin C. Bisa di slide yang telah kami bagikan. Baru yang kedua itu rajin berolahraga. Kalau rajin berolahraga ini mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu, karena kita masyarakat telah dianjurkan untuk berolahraga minimal dalam setiap hari itu 30 menit. Jadi lebih bagus Bapak Ibu harus rajin berolahraga, lebih tetap sehat dan kuat. Kita pikirkan. Nah, untuk memikirkan sesuatu hal itu tolong dibatasi, jangan terlalu memikirkan sampai ke puncak-puncaknya. Nanti bisa menyebabkan penyakit ini, sinusitis ini. Dan kepada bapak-bapak yang kecenderungan merokok, ini kan sudah dikatakan hindari merokok, bukan berarti bapak tidak merokok. Kalau bisa dikurangi lah, karena kalau dikatakan hindari itu berarti otomatis tidak merokok sama sekali. Bisa sih bagi para bapak-bapak. Jadi dikurangi aja. Kita ruang tempat tinggal, 7 istirahat yang cukup, dan 8 hindari alergi seperti debu, asap, dan tembakau. Nah, untuk penyakit sinusitis ini Bapak Ibu, ada beberapa makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita. Yang pertama yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, asparagus, dan tauge. Baru kedua, buah-buahan berwarna merah seperti tomat, apel, dan pir. Baru ketiga itu makanan pedas seperti salsicin, yang dimana senyawa aktif dalam cabai, bakteri, dan anti jamur alami yang dapat membantu menekan infeksi. Dan yang terakhir itu kacang-kacangan, yang dimana ini merupakan kaya akan asam lemak omega 3 seperti kacang hijau, kacang pinto, dan kacang merah. Nah, baik, untuk seterusnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kami menghirup uap. Nah, cara pengolahannya yang pertama kita harus cuci tangan dengan menggunakan mangkok. Kemudian kita rebus air hingga matang, lalu kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah, setelah itu tempelkan handuk di belakang kepala, kemudian dekatkan wajah di uap air panas dan hirup secara perlahan selama 5 menit. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang saya katakan tadi? Bisa. Itu bisa Bapak Ibu lakukan 1 hari sekali.
Dan lanjut, yang kedua yaitu terapi irigasi salin hidung. Nah, terapi irigasi salin hidung ini yaitu cara pengolahannya. Pertama, rebus air hingga matang. Kemudian siapkan garam dan soda kue dalam wadah. Setelah agak dingin, masukkan air rebusan ke dalam wadah untuk berisi garam dan soda kue. Yang keempat, masukkan ke dalam net atau squid. Nah, air rebusan ini bisa Bapak Ibu ganti dengan menggunakan larutan NaCl. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin membeli larutan NaCl, silakan datang ke apotik dan juga katakan saya ingin membeli larutan NaCl untuk irigasi salin hidung. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke terapi yang kedua, yaitu terapi irigasi salin hidung. Nah, ada pun alat dan bahan yang digunakan itu bisa juga dengan menggunakan campuran daripada air hangat dengan melarutkan garam dan juga soda kue. Tetapi kita juga bisa menggunakan cairan NaCl yang bisa Bapak beli dan Bapak Ibu beli di apotik guna untuk mempersingkat dan juga mempermudah daripada melakukan kegiatan ini. Nah, dengan caranya yang pertama kita siapkan squid 20 cc, kemudian kita siapkan NaCl, lalu ada tisu, ada baskom untuk menampung airnya, dan juga ada wadah untuk kita meletakkan cairan ini ke dalam squid. Nah, langkah pertama yaitu kita taruh cairannya ini ke dalam squid sebanyak sepenuhnya penuh. Nah, setelah penuh, kemudian posisi badan kita yaitu kepalanya agak kita condongkan ke depan, kemudian kita miringkan ke sebelah, misalnya kita miringkan ke sebelah kiri, maka nanti alatnya kita masukkan ke lubang yang sebelah kanan. Oke, Bapak Ibu, mengerti? Nah, kemudian lalu pada saat ini kita masukkan, mulut dibuka, sedikit dibuka dan juga tahan nafas. Jangan bernafas karena nanti bisa masuk ke dalam rongga hidung yang paling dalam. Nah, kita mulai. Oh, dewa. Udah lah, aku takut dengan meninggalkan. Kenapa keluar itu ya? Setelah itu kita lap. Jangan terlalu menekan hidungnya. Lebihan saja. Oke. Rasanya itu dah. Perih. Bapak. Baik, terima kasih telah mau berpartisipasi dengan kami. Apakah Bapak siap? Siap. Oke. Pertama, kita isi NaCl di squid sampai penuh. Kemudian posisi Bapak mau sebelah rongga mana yang mau diinikan? Sini. Jadi ada kepala sedikit menoleh ke depan, dimiringkan. Ini ada kepala di sini. Kemudian mulutnya dibuka, jangan menahan nafas ya Pak. Tahan nafas ya ketika ini dimasukkan. Tahan apa ini? Baik, kita oh jadi ini aku nggak tahu. Aku aja kemarin mama aku yang ngapain. Tahan nafas gini hidung. Satu, oke, kita mulai. Tahan nafas. Oh, besar dia. Baik. Melakukan pemasangan NGT supaya Bapak memudah untuk makan. Kan Bapak nggak bisa ngunyah, jadi harus dilakukan pemasangan NGT ya Pak. Izin ya Pak. Gel, letakkan gel di tangan. Nah, sekira-kira yang akan kita masukkan itu segini ukurannya. Itu dimasukkan melalui hidung. Nah, setelah itu masukkan oleh supaya ini jadi pelumas. Nanti pas masuk selangnya ke dalam ini enggak rongga hidung enggak sakit. Kemudian tarik nafas ya Pak. Izin Pak.
Masukkan secara perlahan. Hah? Suruh tarik nafas. Baru dibilangnya. Tarik nafas, Pak. Nafas ya, Pak. Masukkan secara pelan-pelan. Kasihan sama pasien. Masukkan secara pelan-pelan. Nah, usahakan pasien itu dalam keadaan berbaring. Karena kalau dalam keadaan duduk, bisa jadi nanti yang kita takutkan selangnya akan masuk ke bronkiolus, bronkiolus. Walaupun misalnya pasien nggak bisa, ya pakai gitu, suap. Nah, ini Pak, ini Pak. Oke. Karena dirasa sudah mencapai batas yang kita tentukan tadi, dan pastikan kembali bagaimana apakah selangnya memang betul-betul masuk atau tidak, itu dengan cara memakai stetoskop. Nah, pakai stetoskop. Nah, iya, tolong, cek. Pakai stetoskop, kemudian karena ada speed. Nah, speednya nggak pakai jarum ya. Nggak pakai jarum. Tomat di sini di mana? Di sebelah kiri atas. Di sini. Nah, kira-kira kayak di bawah hati. Hati kan sini. Nah, aku di sini. Nah, habis itu dirasa sudah masuk. Kemudian supaya ini jangan pindah-pindah, jangan masuk keluar masuk ataupun gimana, perkatkan dengan pakai fiksasi mandinya. Cukup mudah, hanya menggunakan kapas basah. Udah, cuma kapas basah aja. Nah, selamat sore Ibu. Nah, Ibu, di sini kan saya mau meneteskan obat mata. Ibu, jadi izin saya mau bersiram mata Ibu dulu ya. Bersih ya Ibu. Dibasahi. Kemudian bersihkan matanya. Itu dari apa pokoknya? Duduk aja nggak sih? Boleh. Nah. Kemudian bersihkan dulu secara ini. Nah. Ini. Kemudian sebelah ini juga, tapi satu mata di sebelah ya kan. Ini kan biar menunjukkan aja. Seperti ini teman-teman, ya. Ini tengahnya. Kalau saya ditekan kalau emang untuk kotoran yang kering, ya agak digeser-geser sedikit. Ini juga nggak terlalu mudah nggak terlalu susah. Nah, setelah itu kalau misalnya ada selain di situ ada area yang lain ada kotorannya, dibersihkan juga. Dari dalam keluar. Nah, kalau misalnya di dalam matanya juga ada kotoran, seluruh itunya buka mata. Buka matanya. Nah, ya, kalau ada ini apa namanya? Kuping. Ya, kalau itu dekat tempat, itu kan kecil. Nah, ini kan apa pakai jari aja. Ya, bersih. Agak mata. Nah, seperti itu saja.